Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laduni Istishalwa. Baik, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project website yang sudah saya buat, yaitu website untuk penjualan handphone. Jadi di website ini saya menggunakan framework React.js dan dengan database Firebase. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, yang saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai fitur-fitur dari website yang sudah saya buat. Yaitu yang pertama ada login dan daftar, sign up. Terus ada product view, yaitu ini. Terus di product view sendiri ada specification dan yaitu cart. Coba kita login terlebih dahulu. Ini saya pertama akan login sebagai admin. Nah, untuk view admin setelah login itu seperti ini. Jadi langsung masuk ke slash dengan nama page yaitu product view. Jadi ini product view-nya. Jadi ada insert product sama product list-nya. Lalu setelah itu ada order, tapi order ini belum selesai saya buat karena waktunya terbatas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, untuk project ini saya kerjakan dengan waktu terbatas dikarenakan sebenarnya project yang sebelumnya sudah saya buat, sudah order sudah selesai, dan fitur-fitur yang lain juga sudah selesai, tapi laptop saya mengalami error dan akhirnya saya harus membuat ulang, tapi dengan database yang sama tetap, tapi harus membuat ulang dari awal karena datanya sudah hilang. Untuk error laptopnya kurang lebih seperti ini. Baik, lanjut ke pembahasan. Ini ada fitur insert. Jadi insert ini cara kerjanya seperti ini. Contoh kita ambil iPhone iBox. Kita ambil data dari iBox ini. Nah, contoh kita masukkan iPhone ini. Apple, name-nya ini, email link-nya kita bisa copy, email location. Untuk harganya 15.500. Specification link-nya kita dapat dari sini. Nah, setelah kita melakukan simpan, langsung muncul di product list. Inilah keunggulan React.js digabungkan dengan Firebase. Datanya bisa real time. Jadi Firebase ini bisa melakukan real time database. Dan React juga seperti itu. Setelah product list dan insert, ini ada pick order tapi belum selesai. Di sini ada fitur delete. Fitur delete ini, untuk fitur delete ini belum saya selesaikan, nanti saya jelaskan juga. Tapi sudah saya proses pekerjaan. Untuk update juga masih belum. Ini, nah. Baik, untuk selanjutnya fitur di user. Di user kurang lebih seperti ini. Ada produk,
produknya sama seperti admin tadi, akan tetapi tidak ada insertnya. Dan perbedaannya di sini buttonnya ada specification dan add to chart. Sedangkan untuk di admin tadi buttonnya delete dan update. Untuk specification ini nanti akan membuka tab baru ke spesifikasi. Untuk add to cart ini masih belum saya selesaikan, dan my cart ini juga belum, dikarenakan waktunya yang mepet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika program atau codingannya. Baik, yang pertama yaitu kita mulai dari navbar. Di navbar ini ada produk dan login dan sync up. Nah, untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang login. Untuk login ini contoh kita melakukan login dengan email ini, maka akan langsung direct ke sini dan navbarnya berganti dengan ini. Sebelumnya ini. Nah, sebelumnya ini navbarnya. Oke. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu untuk modalnya ini. Login berarti di navbar. Nah, jadi untuk view dari navbar ini itu ada di sini. Ini view dari navbar ini. Nah, jadi di navbar ini saya akan jelaskan loginnya dulu saja biar lebih enak. Login berarti ini. Nah, modal login ini. Jadi di navbar login ini. Apabila kita menekan tombol login, button login, maka akan melakukan fungsi ini, open modal login. Nah, open modal login ini fungsi untuk merubah state yang ada di sini. Ini di state open modal login untuk variabel login menjadi true. Ini yang awalnya false menjadi true. Variabel ini digunakan untuk apa? Variabel di state itu untuk membuka modal yang sudah kita buat. Nah, ini. Jadi saya menggunakan model bawaan dari ini, React-nya. Kalau nggak salah, React model ininya, npm-nya. Ini, jadi ketika login true, maka open modal ini. Dan on close-nya apabila ada tombol close tadi. Nah, ini bawaan juga dari React. Nah, selanjutnya untuk fungsinya sendiri, apabila kita menginputkan teks pada field ini, maka akan melakukan ini, handle email change. Jadi setiap perubahan yang ada di sini, contoh kita mengetikkan ADS gitu ya. Setiap kita melakukan pengetikan A gitu, itu langsung onchain ini berjalan. Jadi isinya dari onchain ini kita mengambil dari data dari field tadi, kita masukkan ke variabel email yang ada di sini, set state ini, di set state. Jadi ini target ini kita dapatkan dari parsingan ini inputan ini kita parsing ke ini, jadi masuk ke target, terus target.value-nya
kita masukkan ke variabel ini, email di state-nya. Nah, setelah selesai menginputkan seluruh emailnya, contoh kita input duniadun@gmail.com, maka email ini akan langsung masuk di sini tanpa menekan tombol apa-apa, langsung masuk di sini karena on change tadi. Lalu setelah itu password juga sama seperti tadi, handle password change. Terus untuk buttonnya, setelah kita melakukan input tadi, lalu ada button login. Apabila button login ini diklik, nah itu akan melakukan handle submit ini. Nah, di handle submit ini ada apa? Yaitu kita mengambil dispatch dari props biar bisa kita pakai di sini. Nah, selanjutnya ini kita punya variabel email dan password di set state tadi kan. Nah, itu langsung bisa kita isikan atau kita isikan di ini. Jadi di state ini isinya ini di state. Nah, untuk variabel untuk menyimpan itu harus sama. Jadi email dan password ini, email dan password. Jadi email yang ada di state tadi itu kita masukkan di variabel baru ini, const email dan password ini kita ambil. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita proses di sini dispatch function login user dengan parsing data email dan password. Kita buka login user. Nah, di login user ini kita mengambil parsingan data email dan password tadi. Nah, setelah itu kita mendispatch, tetap dispatch dari props tadi. Nah, untuk yang pertama setelah menekan tombol login itu, yang dilakukan pertama kali adalah dispatch request login. Nah, request login ini apa? Request login ini proses login. Jadi belum selesai login. Masih melakukan login, proses login. Ini. Nah, setelah kita melakukan fungsi request login ini, maka akan mereturnkan type login request. Sedang login request. Nah, apabila returnnya ini, maka akan mengeksporkan login request ke variabel login request. Ini berdampak pada apa? Ini bersangkut pautan dengan reducer out ini. Nah, login request, import login request. Nah, ini login request ini digunakan untuk apa? Apabila login request sama dengan true, switch case login request, maka akan mereturnkan is variable ini, state ini, is login ini. Nah, ini nanti kita bisa pakai di manapun, di file manapun. Jadi akan returnkan is login in true dan login error false. Jadi setelah mengeklik tombol itu, loginnya tidak error. Itu loginnya sedang proses. Seperti itu. Nah, untuk variabel isLogin ini digunakan untuk apa? Ini kan kita masukkan di props nanti. Jadi kita bisa pakai di mana saja. Nah, apabila ada animasi atau view tambahan, jadi ketika kita menekan tombol login, itu nanti tombol loginnya bisa, contoh tombol loginnya bisa kita ubah menjadi loading login pada saat melakukan login request. Jadi pas loadingnya login itu bisa kita tambahin animasi lain. Nah,
untuk login request kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya login. Nah, selanjutnya ketika melakukan login, yang pertama kan ini request loginnya dijadikan true terlebih dahulu, is login ininya. Setelah itu kita melakukan autentikasi. Nah, ini fungsinya request login tadi. Apabila tidak ada request login dan Firebase kita sedang maintenance atau sedang offline, maka tidak akan kelihatan info apa-apa. Atau apabila Firebase kita sedang down atau sedang lemot, itu nanti akan ada view sedang melakukan login, mohon tunggu sebentar, bisa kita buat seperti itu. Lalu ketika kita melakukan login, yang pertama yaitu kita memanggil variable out dari Firebase sendiri, dan out ini lalu kita memanggil fungsi ini, sync in with email and password. Lalu kita masukkan email dan passwordnya dari parsingan tadi. Setelah itu, apabila berhasil, then kita masukkan, untuk apabila login berhasil, nanti outputnya adalah user. Kita akan mendapatkan user, objek user. Nah, isi dari objek user tadi, namanya objek itu pasti awalnya itu filenya berupa JSON. Nah, lalu kita masukkan objek user tadi ke variable user yang ada di local storage. Nah, agar bisa dibaca, kita stringify dulu, normalkan terlebih dahulu agar bisa dibaca. Nah, data user tadi kita masukkan ke variable user, kita masukkan ke local storage agar apabila kita reload aplikasinya tidak perlu login ulang karena sudah ada di local storage-nya. Nah, setelah kita masukkan ke local storage, dengan yang pertama harus di stringify dari JSON ke data yang bisa dibaca dulu. Setelah itu mendispatchkan login user ini. Nah, login user ini kita isi dengan usernya yang kita dapatkan dari login tadi. Seperti itu. Setelah ini kalau berhasil, kalau gagal akan mendispatchkan login error. Nih. Apabila login error, maka di out tadi, di reducer tadi akan login failure ini akan menjadi true. Kita cek dulu login failure. Nah, login gagal. Apabila login gagal, proses login itu akan false, jadi tidak melakukan proses lagi, dan is autentikasi sudah terautentikasi atau belum itu salah dikarenakan gagal, dan login error menjadi true. Ini bisa kita pakai di mana saja nanti. Nah, untuk loginnya sendiri sebentar. Nah, sebentar. Login user. Login navbar. Nah, setelah itu kita cek di
Nah, ini komponen delete mount ini komponen yang melakukan reload terus. Jadi apabila ada user, maka this current user ini true, tidak null lagi, menjadi true. Jadi kita sudah melakukan login. Nah tadi, ini. Oke. Setelah itu, bentar. Salah. Oke, itu untuk loginnya. Jadi setelah itu melakukan fungsi verify out ini. Ketika melakukan fungsi ini, kita cek ini untuk pengecekan admin atau bukan. Jadi apabila mana tadi login sukses? Oh iya. Jadi di sini komponen. Nah. Oke. Jadi, setelah login user ini akan melakukan verify autentikasinya. Untuk ini, yang pertama yang dilakukan adalah verify request. Jadi is verifying nanti di reducernya. Nah, ini sedang melakukan verifikasi. Nah, ketika sedang melakukan verifikasi, proses yang selanjutnya adalah ini, yaitu autentikasi on out staging user. Apabila tidak kosong, maka apabila variabel user sudah tidak kosong, maka melakukan if lagi. Apabila user.email sama dengan ini, maka mendispatchkan receive admin. Apabila bukan, tapi usernya tidak kosong, maka dispatch receive login. Jadi apabila admin ini, apabila bukan admin, maka ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu yang receive admin. Apabila user.email yang diinputkan tadi sama dengan Duniedon ini, maka akan mendispatchkan admin. Receive admin ini akan mereturnkan admin sukses. Admin sukses ini, cek di reducer, admin sukses. Ini akan mereturnkan is login in false, sedang proses login false, dan terautentikasi true. Jadi sudah terautentikasi. Dan is admin true. Ini nanti kita bisa gunakan di mana saja. Is admin ini sebagai parameter untuk pembandingan apakah di admin atau bukan. Setelah itu, setelah melakukan receive admin, akan mendispatchkan lagi verify sukses. Nah, di verify sukses ini kita cek verify sukses. Nah, is verifying-nya false. Jadi proses
verifikasi ini sudah selesai dan kita ganti false. Oke, kurang lebih untuk admin seperti itu, dan untuk yang bukan admin itu kurang lebih sama. Ini login request ini kurang lebih sama. Login request. Nah, kurang lebih sama. Tapi tidak ada is adminnya. Seperti itu. Untuk yang biasa tadi, iya bener, resave login sukses ya. Kurang lebih sama, kan, tetapi tidak ada is admin. Jadi tidak ada is adminnya. Oke. Setelah itu kembali ke navbar. Nah, apabila usernya sudah tidak kosong, function user ini tidak kosong, on out state change tadi, verify tadi sudah tidak kosong, maka current user true. Ini true jadinya, tidak null lagi. Nah, untuk loginnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya, untuk sync up atau daftar. Apabila kita melakukan pendaftaran, contoh kakak, emailnya kakak@gmail.com, passwordnya asd. Kita password ini untuk password dan retype password ini untuk pengecekan agar email yang pertama yang dimasukkan dan email kedua yang dimasukkan benar. Apabila salah, itu tidak bisa. Ini untuk pencegahan agar tidak salah menginputkan password. Oke. Untuk password yang kedua tidak saya hide seperti ini dikarenakan untuk video saja, kurang sebenarnya gampang untuk menggantinya. Hanya di sini modal login. Oke, berarti di bawah di modalnya. Nah, ini kalau pengen ganti semua, jadi type-nya type password, nanti itu akan hide. Jadi seperti ini. kakak@gmail.com, passwordnya asd. Nah, kan sudah terhide. Oke. Ketika kita melakukan sync up, nah, berhasil kan? Nah, untuk sync up sendiri ini saya ulangi lagi, adik@gmail.com. Nah, apabila password ini kurang dari 6 digit, maka akan tidak efek apa-apa. Jadi, minimal passwordnya adalah 6 digit. Untuk error handlingnya belum saya tambahkan karena waktu yang terbatas. Ini sync up 6 digit. Oke, adik dan kakak. Oke, selesai. Ini langsung login sebagai user karena pembandingnya tadi hanya email Duniadun kan. Oke. Itu untuk sync up-nya. Sync up-nya apabila kita menekan tombol sync up di sini, maka akan melakukan untuk inputannya sama seperti login tadi, handle ini. Nah, untuk buttonnya kita cek handle sync up ini. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan yaitu dispatch login props, this props biar bisa kita gunakan dispatchnya. Setelah itu data dari di state on change tadi ini kan keisi langsung ini. Nah, itu kita proses, kita masukkan ke variabel baru di fungsi handle sync up ini. Nah, apabila sync up password ini yang saya maksud tadi verifikasi, sync up password 1 dan password 2 itu sama, maka akan
dispatch ini. Untuk error handlingnya juga saya belum kasih, nanti bisa dikasih error handling di sini, entah window alert atau ada tulisan hide yang bisa dibuka gitu, itu belum saya tambahkan. Bisa saya tambahkan sebentar sih, di konsol saja. Log password harus sama, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba lagi sync up ASD saja, anggap saja ini. Terus apabila ini contoh ASD terus retype-nya ASD AS gitu ya, nanti di konsolnya ini, nah password harus sama, kurang lebih handlingnya seperti itu. Apabila passwordnya sama, maka akan mendispatchkan fungsi singin user ini dengan mengirimkan variabel ini. Password 2 tidak perlu karena sudah hanya untuk verifikasi. Nah, kita parsing variabel ini ke singin user. Kita buka singin user. Nah, ini kembali ke out action tadi. Nah, singin user ini kurang lebih sama seperti login tadi, akan tetapi di sini kita menggunakan fungsi create user with email and password. Ini fungsi dari Firebase-nya, dan memasukkan email dan password. Nah, setelah pembuatan user ini berhasil, kita edit user tadi, kita masukkan display name-nya. Ini nanti display name bisa kita gunakan di view. Contoh, setelah melakukan sync up atau login, di sini akan muncul display name-nya. Hello Laduni, seperti itu. Akan tetapi sebelum saya tambahkan lagi karena waktunya terbatas. Oke, kurang lebih seperti itu. Apabila berhasil, kita edit, update profile, kita tambahkan display name, kita dapatkan dari parsing tadi. Nah, setelah selesai, akan receive sync up ini. Nah, ini receive sync up kurang lebih cara kerjanya sama seperti login tadi. Sync up success ini. Nah, di sini sync up success. Sync up success kita isi ini. Nah, selanjutnya untuk sync up-nya seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut ke login dan sync up selesai. Kita lanjut ke view admin saja. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep dari kok bisa navbar ini yang awalnya seperti ini dan product list seperti ini, setelah login berganti seperti ini, ada order dan button menjadi logout. Yang login sync up tadi hilang menjadi logout. Nah, itu konsepnya seperti ini. Navbar. Nah, di sini saya menambahkan is admin. Apakah dia admin? Nah, autentikasi ini kita ambil dari reducer tadi. Apakah dia admin atau bukan? Nah, cara mengambilnya itu seperti ini. Yang pertama yang harus kita ini, nah ini reduce-nya, dan ini outnya login user. Ini tadi kita ambil. Lalu kita buat di sini cons, kita ambil dari props. Props ini bisa diakses di mana saja, agar bisa diakses di mana saja. Makanya kita panggil props. Nah, yang kita panggil dari props itu adalah ini, is authenticated dan is admin. Nah, apabila dia adalah admin, ini apabila is admin true, apabila is admin true, maka
view-nya ini. Apabila bukan, view-nya ini. Ini. Saya tambahin lagi, apakah sudah login. Jika sudah login dan bukan admin, sudah login dan bukan admin, maka sudah login ini atau bukan admin, maka akan outputnya ini, my card. Apabila admin, ini saja. Apabila bukan admin, ini. Apabila bukan admin dan sudah login, maka ini. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan di return-nya. Jadi is admin-nya, state out is admin ini kita dapatkan dari tadi. Ini dari user. Oke. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi ada pengecekan apakah dia admin atau bukan. Ini juga gitu. Untuk button logout-nya. Apabila is authenticated, apabila sudah login, outputnya button logout. Apabila belum login, outputnya button login dan sync up. Dan modelnya jangan lupa kita gabungkan dengan ini, satu div atau satu tab ini untuk modelnya. Oke, kurang lebih konsepnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur insert. Nah, untuk fitur insert ini, apabila kita mengisi dan melakukan handle tombol simpan ini, itu di komponen produk ini. Nah, produk ini. Untuk tampilan ini sebenarnya dua file yang berbeda, insert dan product list ini beda. Nah, saya gabungkan jadi satu di sini. Nah, untuk konsepnya sama seperti tadi. Apabila admin, saya di indeks produknya akan mengoutputkan produk insert ini produk insert ini dan product view, product list ini. Apabila bukan admin, maka hanya mengeksporkan atau mereturnkan product view saja, tidak ada insertnya, seperti itu. Jadi karena di admin ada product insertnya, kita cek dulu di product insert. Nah, langsung akan membuka file product insert ini. Nah, untuk view-nya seperti ini. Formnya ini kan. Jadi ketika kita mengisi ini, contoh ASD dan melakukan handle simpan, langsung masuk ke database. Kita cek dulu di database. Nah, ini langsung masuk. Baru coba lagi. Set. Masuk. Ini real time database. Oke. Saya akan jelaskan. Yang pertama yang dilakukan logikanya programnya yaitu setelah form tadi terisi dan UID-nya ini saya taruh hidden. Ini setelah kita melakukan handle tombol simpan ini, maka akan memasukkan value dari produk brand yang ada di field tadi dengan ref ini. Kita memakai ref ini bawaan dari React-nya. Nah, ini ref product brand. Kita ambil value-nya, kita masukkan ke variable brand. Jadi, kita dapatkan value dari product brand dari reference tadi. Itu kita masukkan ke variable brand yang ada di handle tombol simpan ini. Nah, kita lakukan semuanya di semua field, semua value, kita masukkan ke variable baru. Nah, setelah itu apabila
UID, brand name, image, price, dan spek ini tidak kosong atau tidak null. Jadi kan ini awalnya null, setelah kita isi menjadi tidak null. Nah, ketika tidak null, akan melakukan product list di state ini. Jadi product list array ini kita masukkan ke sini product list. Jadi ini array jadinya. Array dari product list ini. Nah, setelah itu apabila tidak null tadi, array tadi define index ya. Array product tadi find index akan mereturnkan datanya UID apakah ada, apakah sudah ada. Nah, setelah itu jadi array tadi kita masukkan data dari sini tadi. Jadi konsepnya seperti dari sini kita masukkan ke variabel ini. Apabila ini kosong, apabila ini tidak kosong, maka data ini kita masukkan ke array product list, produk index tadi ini. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu di set state product list kita masukkan ini ke set state lagi. Kita kembalikan ke sini. Jadi yang awalnya kosong kita proses di sini, lalu menjadi tidak kosong lagi. Sudah terisi data baru. Nah, setelah itu ini kan apabila kosong. Nah, apabila sudah terisi maka kan jadi kosong. Else if apabila ini tidak kosong, ini jadi kan ini apabila UID ada UID-nya tidak kosong. Nah, apabila yang ini hanya ini yang tidak kosong, maka UID kita masukkan data date time sekarang, tapi jadikan string ini sebagai key nanti UID. Nah, setelah itu product list kita ambil, kita masukkan ke product list ini dari di state ini, isi dari array yang sudah diisi tadi kita masukkan ke variable product list. Setelah itu kita push UID-nya, brand-nya, name, image, price, dan spec. Nah, perbedaan push dan set state, apabila kita push itu akan memasukkan data ke database dengan key yang di-generate sendiri dari Firebase-nya. Apabila set state, kita bisa set sendiri, akan tetapi kekurangan set state itu apabila kita menginputkan data yang sama persis dengan UID-nya juga sama, maka akan tidak terinputkan atau hanya mereplace. Setahu saya seperti itu. Lalu di set state product list. Set product list. Ini. Kita kembalikan lagi. Lalu ref-nya ini dikosongkan. Apabila ini tidak ada, maka field tadi akan tetap ada isinya. Ini untuk pengosongan field ini setelah selesai melakukan inserting. Oke, untuk inserting kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya order, insert. Nah, untuk delete dan update. Untuk delete ini belum saya lanjutkan. Jadi untuk delete ini saya cek dulu. Jadi di product view delete. Oh, saya jelaskan terlebih dahulu untuk view-nya saja. Jadi di product view ini kenapa bisa menampilkan seluruh data real time ini? Yaitu yang pertama kita harus mendapatkan data API yang pastinya. Setelah itu ini fungsi untuk mengambilnya, return ini.
Oke. Yang pertama kita harus punya ini dulu juga. Kita ambil dari tadi insert tadi. Ini harus kita ambil array-nya. Nah, setelah itu product list dari set state ini, di state ini. Nah, ini kita masukkan kan. Nah, kita mapping ke variabel product list. Jadi variabelnya ini sebenarnya tidak harus sama. Jadi kita mapping ke sini. Lalu biar kita bisa gunakan di sini. Jadi nanti tinggal memanggil ini product list ini dot brand, dot name, dot price, seperti itu. Spec dan UID, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buttonnya. Nah, untuk button delete ini belum selesai, tapi hampir selesai. Kurang sedikit, kita cek. Nah, ketika kita menekan tombol button delete, ada window confirm delete this product. Apabila benar, apabila iya, oke, itu akan melakukan fungsi ini. Delete product handle, kita melakukan fungsi ini dengan parsing data ini. Kita membawa data ini ke sini. Delete product handle. Nah, ini kita ambil data tadi product list.uid ini untuk parameter sebagai kunci data itu yang kita delete. Nah, ini key yang kita delete. Jadi kurang lebih konsepnya seperti ini, saya jelaskan bentar. Jadi delete data, untuk mendelete seperti ini caranya. Delete dari database. Firebase.reference.child-nya apa? Kita cek di sini child-nya apa. Lalu child selanjutnya. Contoh. Nah, ini child selanjutnya ini contoh child 4 ini ya. 4. Nah, selanjutnya return data.remove data ini. Data child ini. Contoh, apabila kita tekan buttonnya, oke, nah akan langsung hilang, di database juga hilang. Tapi yang belum saya lakukan adalah memanggil pair-nya, karena di sini yang kita dapatkan hanya UID-nya. Ini hanya UID. Coba ya, console.log ASD. Nah, ini kita ini dulu. Nah, apabila kita menekan, kita cek di konsolnya, kita menekan delete. Nah, kita kan mendapatkan UID-nya. Tapi kalau UID ini tidak bisa digunakan untuk delete. Jadi nanti yang terhapus hanya field ini, bukan child-nya ini. Jadi kita harus ambil dulu pair-nya. Setelah itu kita panggil di remove tadi. Kurang lebih cara kerja delete-nya seperti itu. Untuk update-nya juga sama. Tapi belum saya kerjakan juga, mohon maaf. Ini update-nya belum selesai. Untuk update-nya ini belum saya buat, tapi kurang lebih sama seperti delete. Jadi ketika kita melakukan update, kita bawa UID-nya. Nah, nanti field ini akan keisi dengan data ini yang kita update, lalu kita simpan. Nah, ini fungsinya set state. Kita bukan melakukan push lagi. Sebenarnya kita bisa melakukan push, jadi setelah melakukan update, ini data terdelete dengan menambahkan metode delete, tapi kita masukkan di field ini, reference ini kita isi dengan data ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi bisa juga update ini tetap, data ini tetap ada, dan di sini juga ada. Nanti ketika melakukan handle simpan, bukan push, tapi set state agar ini terupdate dengan UID yang sama. Seperti itu.
kurang lebih. Setelah itu ini untuk update, dan untuk order juga belum, nanti saya jelaskan. Jadi untuk admin hanya insert dan delete yang hampir selesai tadi. Delete-nya contoh kita delete ini lagi, sel 3 ya ini sel 3, contoh kita delete. Nah, hilangkan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk view dari user. Contoh kita menggunakan adik@email.com asd. Oke, login. Nah, ini navbarnya sama seperti tadi fungsinya. Apabila user akan mengoutputkan ini, apabila sudah login ini akan berganti menjadi logout, kurang lebih seperti itu. Untuk my cart ini belum saya kerjakan. Jadi di produk ini hanya bisa melihat ini, dan tombol ini untuk melihat spesifikasinya, tombol ini untuk add to cart. Nah, add to cart ini belum saya kerjakan juga. Jadi add to cart, product view. Add to cart ini konsepnya kita membawa product list.uid-nya. UID dari produk ini kita parsing ke add to cart ini. Nah, ini nanti kita proses. Ini kita masukkan ke konsepnya add to cart ini sama seperti ini sih, sama seperti handle tombol insert tadi. Perbedaannya add to cart ini, data yang kita masukkan ke database adalah data ini. Jadi kita ambil ini, kita ambil ID-nya, lalu kita cek dulu di insert. Nah, perbedaannya kan ini kita dapatkan dari ref ini. Nah, untuk tadi kita bisa dapatkan dari fieldnya, dari view-nya. Jadi nanti kita tinggal panggil event.product, event.brand, event.name. Jadi seperti itu dari event ini. Jadi nanti kan keisi. Nah, selanjutnya akan tetap melakukan push, tapi dengan ini yang berbeda, dengan array yang berbeda, dengan parent yang berbeda. Jadi di database nanti ada 2, product list dan product order gitu. Tapi isinya sama. Nah, isinya di sini akan kita tambahkan current user yang sedang login, agar tidak double-double. Jadi setiap user hanya bisa melihat kartnya sendiri. Itu gunanya. Jadi nanti contoh kita tambahkan di sini ya, let user sama dengan this.get current user, seperti itu. Oke. Jadi nanti di sini di database akan tertambahkan usernya. Ini yang kemarin sudah saya tambahkan project yang sebelumnya, kan, tetapi datanya hilang. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sudah selesai. Product view-nya juga sama seperti admin tadi. Oke, selanjutnya logout, button logout ini. Nah, apabila kita melakukan button logout, mana logout? Di navbar bawah. Nah, ini melakukan handle logout ini, dispatch logout user ini ke out lagi dari user tadi, melakukan sync out, then dispatch receive logout, return logout sukses di reducer logout sukses di bawah ini. Nah, is login out false, is authenticated false, is admin false, kita hilangkan. Kurang lebih seperti itu untuk logoutnya. Lalu ada yang belum saya jelaskan lagi. Action ini udah login. Ini protected root.
Jadi ini protected root ini digunakan di app.js ini. Nah, ini untuk memproteksi atau melindungi agar tidak ada user yang langsung loncat ke card ini apabila belum login. Ini untuk yang belum login. Nah, saya juga buat untuk admin root ini tapi belum saya selesaikan dan belum saya gunakan. Jadi nanti kita bisa gunakan juga di sini. Contoh ini kan protected root, dari protected root. Nah, kita juga bisa admin root. Nih, admin root. Nah, itu kita bisa gunakan di sini. Contoh kita buat lagi di sini admin root. Nah, ini kita ngambil dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kan. Jadi kalau admin jadi contoh ASD. Nah, ASD ini hanya bisa dibuka oleh admin. Kalau ini, kalau sudah login baru bisa buka card. Contohnya seperti ini. Ini kan belum login. Kita tidak akan bisa ke sini. Nah, kan loncat lagi ke sini slash di sini admin root. Nah, ini redirect ke sini. Kurang lebih seperti itu. Admin root ini saya tambahkan isadmin. Lalu setelah itu saya juga tambahkan komponen defaultnya apabila link yang dimasukkan salah akan ke sini. Not found itu untuk defaultnya, dan exact path ini yang dilakukan pertama kali setelah login itu ke sini product index. Jadi product index ini sebenarnya ini komponen product index. Nah, ini view product index ini saya rutekan menjadi path slash saja. Jadi cuma segini. Sebenarnya ini mengakses produk index seperti ini. Tetapi jadinya slash di rute tadi. Seperti itu. Itu gunanya rute. Setelah itu saya akan jelaskan juga. Oh, ini yang belum, button. Untuk button ini button dan title ini saya jadikan sendiri agar bisa dipanggil di mana saja. Jadi contoh di product index. Nah, ini title ini tinggal memanggil title ini. Title name product list. Ini sebenarnya dari sini title. Hanya view saja displaynya biar bagus. Jadi button kurang lebih sama seperti title. Untuk default ini yang tadi, yang rute tidak benar tadi. Selanjutnya ini untuk config dari database-nya, reducer ini yang tadi. Untuk project ini apabila melakukan load pertama kali, yang di load adalah index kan pasti namanya website. Nah, index ini akan rendering root. Nah, root ini akan rendering app, dan di app ini kita membawa store ini. Store ini isinya apa? Di configure store ini. Nih, configure store. Configure store, fungsi configure store kita masukkan ke store. Store provider store. Nah, ini configure store isinya apa? Untuk dispatch. React Redux itu seperti ini. Jadi kita bawa di rootnya, kita taruh di sini, lalu direct ke app sini. Configure store ini untuk membawa ini store verify out untuk login tadi. Baik, kurang lebih seperti itu project saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.